wabarakatuh. Selamat siang Bapak, bagaimana Bapak hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putri Desi Aulianti Nabela, mahasiswi semester 6 dari Setia Amuntai, kelas 6D non-reguler. Adapun maksud kedatangan saya ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembangunan Bapak Jumadi SAPMT. Baik, saya akan memulai wawancara dengan mewawancarai Bapak. Yang pertama, bagaimana persepsi Bapak tentang pembangunan di daerah atau tingkat provinsi yang sedang berjalan atau berlangsung pada saat ini? Pembangunan baik di level provinsi atau kabupaten saat ini sudah lumayan pesat ya, terlihat dari sejarah sekilas sejarah yang membandingkan bagaimana keadaan kondisi saat ini di daerah dengan 10 tahun yang lalu. Artinya memang secara fisik, secara bangunan, jalan, jembatan memang sudah banyak peningkatannya. Cuman kalau menurut persepsi saya, pembangunan itu tidak hanya fisik. Yang sekarang jadi perhatian saya, yang saya sedikit agak merasa bahwa pembangunan ini sekarang ini tidak seimbang antara fisik dan masyarakatnya. Karena kita akui bahwa tujuan atau hakikat dari pembangunan itu sebenarnya adalah masyarakat itu sendiri. Bagaimana membuat masyarakat itu sejahtera, bagaimana membuat masyarakat itu berdaya. Nah itu sekarang yang menurut saya belum maksimal. Karena sekarang pemerintah fokus pada pendukung dari pembangunan itu, tapi tidak terlalu fokus kepada tujuan dari pembangunan itu. Karena hakikat dari tujuan pembangunan kita adalah bagaimana membuat masyarakat itu sejahtera. Itu sebenarnya titik poinnya. Dan sekarang kita lihat pembangunan baik di provinsi ataupun di daerah, terutama Kabupaten Balangan, untuk pemberdayaan masyarakat ke arah kesejahteraan itu masih belum seimbang dengan pembangunan fisiknya. Itu kalau menurut saya. Betul. Untuk yang kedua, harapan atau keinginan Bapak pembangunan di daerah pada masa sekarang maupun akan datang, bagaimana Bapak? Iya, selaras dengan yang saya sebutkan di awal tadi, fisik itu penting. Tapi lebih penting lagi bagaimana mencapai tujuan hakikat sebenarnya dari pembangunan. Jadi kalau menurut saya, harapan saya pembangunan ke depannya itu seimbang lah antara pendukung dan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Kita akui fasilitas itu sangat penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Jalan yang bagus itu penunjang untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi pembangunan yang menunjang secara langsung ekonomi masyarakat itu belum terlalu digalakkan. Harusnya kan penunjang itu yang nomor 2, yang utamanya adalah bagaimana kita menciptakan sebuah kebijakan atau regulasi yang membuat masyarakat itu berdaya secara ekonomi. Jadi ke depan saya berharap kita fokusnya pada pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk tujuan yang lebih besar, untuk tujuan yang lebih utama dalam pembangunan adalah membuat masyarakat semakin sejahtera, membuat masyarakat kita itu tidak lagi tergantung pada bantuan-bantuan sosial. Artinya secara sederhananya meningkatkan garis kehidupan masyarakat, tidak lagi banyak masyarakat yang ada di garis kemiskinan. Masalah persepsi yang berbeda dari masyarakat sehingga kadang-kadang mendapat pertentangan dari masyarakat tentang pembangunan. Tapi saya lebih memaknai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan itu sebenarnya sebagai sebuah evaluasi yang positif. Jadi ketika pemerintah melakukan pembangunan, ancaman itu menjadikan dasar kita mengambil keputusan. Jadi kita tidak semerta-merta membuat sebuah kebijakan permentah saja. Jadi ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan yang kita identifikasi terhadap sebuah program pembangunan itu bagusnya menjadi dasar atau menjadi acuan kita
untuk mempromosikan sebuah kebijakan yang menjawab itu semua. Jadi ketika ada ancaman A misalnya, arah pembangunan kita atau arah kebijakan kita harus mengantisipasi dulu ancamannya itu. Demikian hambatan, gangguan, atau tantangan. Apalagi tantangan ini kan sebenarnya sebuah motivasi bagi program pembangunan. Dengan adanya tantangan, kita mungkin tahu apa yang harus kita lakukan dan tahu bagaimana kita menjawab tantangan itu. Jadi ATHG tadi kalau kita sebut ya, itu sebenarnya kalau saya tidak setuju itu sebagai sebuah kendala ya. Itu sebagai sebuah stimulus sebenarnya, stimulus bagi pemerintah untuk menciptakan sebuah program pembangunan, program kerja atau program kegiatan di bidang pemerintahan yang tujuannya justru untuk membuat lebih program itu lebih runcing, lebih mengena, lebih valid atau lebih bisa dipertanggungjawabkan dan akhirnya bisa diterima oleh semua orang. Itu kalau saya memaknai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan keempat, apakah sumber biaya pembangunan di daerah selama ini cukup dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan pada saat ini? Kalau anggaran ke arah COVID juga otomatis akan mengganggu jalannya pembangunan ya di daerah. Tapi menurut saya ada sumber dana sebenarnya yang potensial sekali untuk bisa digali, tapi memerlukan orang-orang yang ahli di bidangnya, terutama orang-orang yang tahu koneksi-koneksi ke pusat. Sebenarnya di pusat itu ada dana-dana atau program-program kementerian yang sebenarnya dengan sedikit inovasi di daerah dan itu akan muncul ke daerah. Jadi kementerian itu akan membiayai pembangunan di daerah asal kita bisa meyakinkan kementerian itu untuk melakukan program kerjanya, investasinya di daerah kita. Katakanlah misalnya dalam hal pendidikan, dana kementerian di pusat yang bisa kita istilahnya kita buka atau kita gali untuk bisa kita ajukan ke pembangunan daerah kita. Nah itu yang sekarang tuh belum maksimal dilaksanakan oleh rekan-rekan atau kita di daerah. Seandainya kita bisa dan tahu prosedurnya, tahu jalannya untuk memanfaatkan program-program kementerian itu, niscaya kita tidak terlalu bergantung sekali dengan APBD yang ada. Dan kita bisa memanfaatkan dana-dana itu untuk kemajuan dalangan atau untuk kemajuan daerah yang lain provinsi. Ini sekarang berinovasi ya. Termasuk juga tentang program saya tidak tahu sampai mana ya. Cuman kalau itu memang berjalan dengan bagus tentang peternakan sapi, ayam, kalau balangan untuk ayam kalau misalnya sudah banyak sih.
Ini untuk sapi belum, untuk daging. Nah, sekarang ini memang yang masih bisa diandalkan di Balangan itu, terutama untuk perkebunan, pertanian, hasil karet, kelapa sawit. Nah, itu sebagai salah satu bagi hasil pertambangan tuh agar lebih mengecil sehingga kemandirian APBD kita akan lebih tinggi. Mungkin yang dapat saya berikan penjelasan tentang persepsi saya terhadap pembangunan di daerah kita maupun di provinsi. Mungkin ada lagi? Wawancara cukup sampai di sini, dan atas kerjasama dan partisipasi Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin.